Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah seperti yang selalu disebut berulang kali atas selesa, tenang, senang, bahagia duduk di rumah Allah. Orang yang senang, tenang, bahagia duduk di rumah Allah, hidupnya akan diurus Allah insya-Allah. Hidup matinya akan diurus Allah. Alam barzah, hari kiamat, semuanya akan diurus Allah. Tanda orang itu diurus Allah hidupnya, senang duduk di rumah Allah. Karena Allah memanggil kita setiap hari, khususnya di pagi hari. Kita mau bersama surah Sajadah ayat 11. Satu ayat saja. Minggu lepas kita ambil ayat Tanzilul kitab ila raiba fihi min rabbil alamin ayat 2. Itu yang kita coba sorot minggu lalu ya. Nah, minggu sekarang ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul artinya kasih tahulah manusia itu supaya mereka ingat. Qul sampaikan. Kalau makna letterleknya katakan, tapi artinya sampaikanlah. Dokon matu jemaah mi tu muslimin muslimat. Qul yatawaffakum malakul maut. Tiba saatnya kamu akan mati. Yatawaffakum itu mati ya, wafat. Yatawaffakum itu wafat. Kamu akan mati. Yatawaffakum malakul maut. Kamu akan dicabut roh kamu oleh malaikat maut. Malakul maut itu malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah sama mereka, sama jemaah rumah Allah Masjid Sengengu, kasih tahu sama mereka yatawaffakum malakul maut. Tiba saatnya kamu akan dicabut roh kamu oleh malaikat maut. Iman ni dokon iso. Yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kamu akan dicabut roh kamu oleh malaikat maut yang ditugaskan untuk kamu. Setiap orang akan berhubungan dengan malaikat maut. Bahasa Arabnya malakul maut ya. Malak itu malaikat, maut itu maut juga. Yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Di sini diambil sumbernya pada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Imam Qurtubi. Katanya di sini pernah malaikat maut dilihat oleh Nabi Muhammad di samping seorang sahabat. Rasulullah pernah terlihat seorang sahabat ada di sampingnya malaikat maut. Dan ini akan kita alami. Kita akan mengalaminya. Suatu saat kita akan didatangi oleh malaikat maut. Mudah-mudahan seperti yang kita sebut, ya Allah matikalah kami di hari kami meninggal, kami mesti melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Itu doanya. Ya Allah matikalah kami, ya Allah cabutlah nyawa kami. Di hari kami meninggal, kami mesti melangkahkan kaki dengan ringan ke rumah-Mu ya Allah. Artinya apa? Orang itu sehat. Tidak ada masalah kesehatan. Nah, apa ceritanya? Nabi Muhammad terlihat malaikat maut. Katanya di sini, malaikat maut di samping seorang sahabat Nabi Al-Ansar dari golongan Ansar. Lalu malaikat maut, subhanallah, lalu Rasulullah merayu, meminta. Apa katanya? Tahulah ya kalau malaikat mau datang, wahai malaikat maut, tolonglah cabut ruh sahabat saya ini dengan lemah lembut. Nah, dulu kita sudah bincang waktu kita membicarakan ayat An-Nazi'at, ada dua kategori manusia.
Ada dua kelompok manusia, ada yang dicabut dengan kasar, wan nazi'ati gharqa. Ada yang dicabut dengan lemah lembut, wan nasyitati nashta. Jadi saat ini ketika Rasulullah terlihat malaikat maut di samping seorang sahabatnya, Rasulullah meminta ulangi kasaridaninya, palan-palan julubain. Tolong jangan dikasari dong, cabutlah ruhnya dengan lemah lembut. Rasulullah meminta. Apa kata malaikat maut? Faqalal malakul maut, ya Muhammad, tib nafsan wa qarri aina, fa inni bikulli mu'min rafiq. Wahai Muhammad, tenang sajalah di situ. Tib nafsan, tenanglah, senanglah, jangan risau, jangan susah. Wa qarri aina, tenangkan hatimu. Fa inni bikulli mu'min rafiq. Saya ini kalau untuk mencabut orang mukmin itu sangat lemah lembut. Saya akan berlemah lembut mencabut ruh orang beriman, akan saya layani dengan baik. Kata orang kita, bagikan menarik rambut dalam tepung. Nangkon marsak kobe, katanya. Kau tak usah risau. Saya memang kalau orang beriman itu akan saya layan dengan lemah lembut. Subhanallah. Apa tanda orang beriman? Kita bisa kaitkan ini dengan ayat surah At-Taubah. Nanti pulang ke rumah, lihat surah At-Taubah halaman 189 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang ringan langkahnya ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah, masajidallah masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang terpaut hatinya di rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Jadi kata malaikat maut, tak usah risau, saya akan melayan orang beriman itu dengan lemah lembut. Rafiq itu lemah lembut. Kemudian malaikat maut melanjutkan, wa'lam annama fil ardi bait madar. Katanya setiap rumah orang di permukaan bumi ini, kata malaikat maut, saya datangi 5 kali satu hari satu malam. Kata malaikat maut, wahai Muhammad, tenang sajalah, saya tahu status bapak ini. Bapak ini orang beriman. Saya tahu status ibu ini orang beriman. Saya 5 kali memantaunya satu hari satu malam di rumahnya. Wah, rupanya malaikat maut itu ke rumah kita 5 kali sehari semalam. Apa dibikin orang itu di rumah? Jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun? Wa ana atasaffahu fi kulli yawm 5 marrat. Saya kalau mana atasafah itu berjabat tangan sebenarnya. Artinya apa? Saya mengunjungi orang itu 5 kali satu hari semalam. Hatta inni a'rif bisaghirihim wa kabirihim minhum bi anfusihim. Saya lebih tahu siapa anaknya, siapa cucunya, siapa menentunya. Lebih tahu dari dia. Kadang-kadang kita tanya bapak yang sudah ramai cucunya, berapa orang cucu pak? Oh, 1, 2, 3. Dikiranya dulu. Oh, sudah 17 katanya. Malaikat maut sudah hafal katanya. Saya lebih tahu tentang keturunan mereka dari mereka sendiri. Anaknya di mana, baberinya siapa, parumannya siapa, cucunya berapa. Saya sudah hafal itu, kata malaikat maut. La ilaha illallah. Kemudian malaikat maut lagi mengatakan, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, kalau saya ingin mencabut ruh makhluk yang bernama nyamuk saja, saya tidak akan mampu mencabutnya kecuali diperintahkan Allah. Nak mencabut nyamuk saja, lalat saja, saya tidak berani, kata malaikat maut, kecuali ada arahan dari Allah. Jadi orang itu akan dicabut ruhnya mengikut arahan Allah. Kalau Allah sudah memberi perintah cabut, ya dicabut. Yang jelasnya 5 kali sehari semalam saya memantau penghuni rumah itu, setiap rumah. Subhanallah. Dia malaikat maut ini ramai, dia punya anggota.
bukan mesti Israel ya, mungkin anggotanya, petugasnya. Yang jelas menurut hadis ini dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Imam Qurtubi, tafsir ayat 11 surah As-Sajdah, malaikat maut itu datang ke rumah kita 5 kali sehari semalam. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Itulah maksud ayat 11 surah Sajdah. Lalu diulaskan oleh ulama. Ada ulama mengatakan, katanya balagani annahu innama yatasaffahum inda mawaqitis salah. Kata ulama, malaikat maut itu checking, melihat penduduk rumah itu waktu-waktu salat. Time azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilihat oleh malaikat maut. Oh, ini bapak ini ke masjid, ibu ini ke masjid. Maka dikasihnya lah ponten di rakyatnya. Nah, dikasihnya ponten penuh, nilai penuh. Subhanallah. Inda mawaqitis salah, waktu salat. Fa in hadarahum indal maut fa in kana mimman yuhafizu ala salah dana minhum al-kuman wa dafa anhu syaitan. Kalau orang itu orang yang menjaga salat, orang yang menjaga salat berjamaah, orang yang menjaga azan, malaikat maut akan mendampinginya, malaikat maut akan mengusir setan. Karena setan itu mengganggu. Setan itu mengganggu nak mati. Ada buku tajuknya, judulnya Godaan Setan Menjelang Sakaratul Maut. Ada buku judulnya Godaan Setan Menjelang Sakaratul Maut. Kalau orang itu dalam hidup dikuasai oleh setan, masa dia hidup masa sehat, setan yang mengendalikannya, waktu mati memanglah setan akan bertugas. Nauzubillah. Setan akan mengacaukan kematiannya. Mudah-mudahan kita tidak ya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Katanya di sini, orang yang menjaga sholat dengan baik, waktu dia mau meninggal, malaikat tadi mengusir setan. Kamu pergi ke sana, jangan kacau ini orang ini. Ibu ini orang baik ini, bapak ini orang baik. Oh, subhanallah. Wadafa anhu syaitan, malaikat mau tidak akan mengusir syaitan supaya tidak mengganggu. Nah, sebelum ini kita sudah sebut ayat dalam surah Fussilat, ada lagi rombongan malaikat yang akan membimbing orang yang mati itu, yang mengatakan jangan takut bapak, jangan takut ibu, jangan sedih ya, confirm pasti ibu akan masuk surga, pasti bapak akan masuk jannah. Sudah kita bicarakan sebelum ini dalam merenungkan surah Fussilat. Katanya di sini walaqanahul malak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi tilkal halil azimah. Katanya malaikat maut akan membimbing orang itu bersyahadah, akan diajarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi intinya apa? Datang ke masjid ini menyenangkan kita masa nak mati. Datang ke masjid ini mempermudah waktu roh kita dicabut. Ingin senang waktu nak meninggal, datanglah ke masjid. Itu maksudnya, itu kesimpulannya ya. Mau senang waktu nak meninggal, datanglah ke masjid. Kan kita sudah cerita banyak cerita. Nah, yang paling uniknya cerita ibu yang di Batu Sangkar itu, yang dari usia mudanya rajin ke masjid sampai umur 80 lebih dia masih ke masjid. Dia meninggal di masjid. Sesudah sholat maghrib, waktu berzikir, berwirid sesudah sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ibu tuh rebah ke sebelah. Kan saya sudah bilang dalam 2 minggu yang lalu saya ke Batu Sangkar, saya bercerita-cerita ini di sana. Kata jemaah, ada seorang ibu tuh, saya yang memegangnya waktu dia rebah itu, katanya. Saya memegang ibu itu. Saya antara satu dengan dia. Ada lagi antara kami satu orang lagi. Saya turut merebahkan ibu itu, katanya. Nah, begitu juga ada sahabat baik saya dari negara jiran Fatani. Dulu ada 5 tahun satu rumah dengan dia di Brunei. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh seperti ini. Sesudah salat subuh dia tidak pulang. Dia menunggu duha. Dia menunggu waktu duha. Meninggal di masjid.
Subhanallah. Ada juga sahabat baik saya orang Brunei, kawan sekantor. Dia meninggal dunia tengah hari, sehat walafiat. Subuhnya dia datang ke masjid memenuhi panggilan azan. Masjid jauh dari rumahnya, orang sana terpaksa naik mobil ya. Dia mengemudi sendiri, memandu, kata orang sana memandu, kata orang sini nyetir. Dia mengemudi sendiri, salat subuh. Waktu keluar salat subuh dia berniat, ya Allah zuhur nanti saya mau datang lagi. Lalu dia pulang ke rumah, menjelang tengah hari dia berbaring sebentar, yang dikatakan tidur qailulah, mungkin sejam 45 menit sebelum waktu salat dia mau berbaring 10 menit 15 menit. Rumahnya 2 tingkat, dia tiduran di atas. Ditunggu tidak turun. Istrinya bilang, tengok bapakmu dulu, sudah terlambat ini. Dia lihat sudah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dalam tidur ibadat. Itu namanya tidur ibadat namanya. Subhanallah. Itu kawan saya di sananya. Ada juga sahabat lain, orang sana juga, orang Brunei. Dia 5 waktu menjaga sholat berjamaah. Malam hari dia pergi sholat isya. Yang tadi sholat subuh terakhir ya. Saat dia mau sholat zuhur dia sudah meninggal waktu tidur. Ini pula bapak ini yang contoh yang ketiga, ini yang keempat. Sholat maghrib isya dia di masjid, pulang ke rumah, kemudian berniat besok saya mau sholat subuh di rumah Allah. Nah, orang beriman kalau dia datang ke masjid sholat isya contohnya, ya Allah mencogot roh PAO. Nah, iman niatnya. Ya Allah besok saya datang lagi. Dia berniat dia tuh. Dia sudah dinilai, sudah dikasih pahala. Jadi bapak ini saat selesai sholat maghrib dan isya di rumah Allah di masjid, dia pulang ke rumahnya, besok saya mau datang lagi ya Allah. Subhanallah. Tiba-tiba tidur, tidak bangun, terus pergi. Meninggal waktu tidur di malam hari, meninggal waktu tidur qailulah di tengah hari tadi, meninggal di masjid. Oh, subhanallah, subhanallah. Dan kita sudah cerita juga seorang muslimat, dia doanya macam mana? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal, hari saya meninggal, saya melaksanakan puasa sunat. Itu doanya. Ini hebat ibu ini. Dia rajin puasa. Ya Allah, cabutlah rohku di waktu aku dicabut roh masih puasa sunat. Dia pun puasa. Dia ceritanya unik ya. Dia gali kubur. Orang dulu bisa macam itu. Dia gali kubur, dipanggil lah penggali kubur, diupahnya ya, dikasihnya imbalan. Digali kubur, dia bisa sholat di dalam. Ukuran kuburnya dia bisa sholat dengan tenang. Dia sholat, dia baca Quran. Subhanallah. Di hari dia meninggal, dia membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat 127 halaman 144. Halaman 144 ayat 127 itulah dibacanya. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk ibu ini jannah darussalam pada sisi Allah. Allah itulah yang melindunginya, yang menjaganya. Berkat usahanya selama ini. Nah, kita karena berusaha ya. Dia usahanya sholat sunat, puasa sunat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang jelasnya apa? Kesimpulannya, datang ke masjid mempermudah saat nak meninggal dunia. Itu kesimpulannya. Memang banyak hadis lain yang menyokong pemikiran ini. Dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah berpesan, orang itu kalau ringan langkahnya ke masjid, asya bi khair wa mata bi khair, katanya hidup matinya akan dijaga Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa adina ya karim. Ya Allah, cabutlah roh kami ya Allah
di hari yang Engkau mencabut roh kami itu ya Allah, kami masih datang ke rumah-Mu ya Allah, kami sehat walafiat ya Allah, kami ingin meninggal dunia dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, cabutlah roh kami di hari yang kami meninggal itu, kami masih memegang mushaf Al-Quran ya Allah, kami masih membaca Al-Quran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunlah dosa kami selama ini ya Allah, ampunlah dosa kami selama ini ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa kaum keluarga yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah mereka dalam kubur-Mu ya Allah, lapangkanlah kami kelak juga dalam kubur ya Allah saat kami sudah meninggal dunia ya Rabbal Alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.